Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Oke, karena ini pertemuan pertama kali kita ya, alangkah baiknya kalau kita tuh kayak kenalan dulu gitu, biar kita lebih kenal, lebih Iya, Kak. akrab gitu. Oke. Mhm. Kamu bisa kenalan lebih dulu nggak? Nama kamu siapa? Terus kamu juga dipanggil siapa juga gitu. Oke, Kak, kenalin ya, Kak, ya, nama aku Saskia Lydia Margarita. Biasanya sih teman-teman aku manggil aku Saskia, Kak. Kakak juga bisa kok manggil aku Saskia. Oke, salam kenal ya Kasti. Salam kenal juga, Nah, Kak. perkenalkan nama Kakak Destiana. Mhm. Kakak biasanya dipanggil Kak Desti. Kasti boleh kok panggil Kakak Kak Desti juga gitu. Oke, aku panggil Kak Desti ya. Iya Saski. Nah, Saski kan kesini pagi-pagi tuh. Mhm. Saski udah sarapan belum sih sebelum kesini? Tadi udah sih, Kak, di rumah aku udah sarapan dulu baru berangkat ke sini. Oke, jadi Saski udah sarapan lah ya. Berarti Mhm. Saski udah punya tenaga lah ya untuk Iya, hari Kak. ini. Oke, nah, Saski tadi kesini gimana perjalanannya, lancar atau enggak? Bisa dibilang setengah lancar sih, Kak, karena kan biasa ya, Kak, pagi-pagi gitu, pagi-pagi banyak yang berangkat kuliah, berangkat berangkat kerja, berangkat sekolah gitu. Jadi jalanan tuh agak padat gitu loh, Kak. Jadi agak sebenarnya nggak macet banget, cuman padat gitu loh, Kak, apalagi di Iya. bypass kan, walaupun walaupun jalannya lebar gitu, tapi kadang kan tuh ya kayak kayak gitu lah, ada aja gitu. Jadi, kayak misalnya belok, jadinya akhirnya, agak berhenti gitu. Iya, Tapi benar. perjalanan ke sini lancar sih, Kak. Maksudnya nggak kesasar atau, eee, lupa karena kan ada Maps ya, jadinya aku Bener bener banget. lancar sih, Kak. Oke, jadi, jauh ini perjalanan Tasik ini lancar lah ya, nggak Lancar. nyasar gitu. Nah, Mhm. tadi Kakak lihat tuh di luar tuh agak panas ya, emang lagi panas banget ya cuacanya di luar ya? Iya, Kak, tadi pagi ini tuh. Jadi tadi di jalan tuh ya, sebenarnya panas matahari pagi sih, Kak. Mhm. Cuma rasanya tuh kayak terik gitu loh, kayak beda dari hari-hari biasanya. Kemarin-kemarin tuh kayak mendung gitu, Kak, di Iya. luar ya. Hari ini tuh kayak panas banget gitu, Kak. Oke, jadi emang kelihatan sih Kakak tadi lihat tuh kayak di luar tuh panas banget gitu kelihatannya. Iya. Ternyata emang sepanas itu ya di Iya, luar ya? panas banget, Kak, itu, Kak. Oke, nah, Saskia akhir-akhir ini gimana, kalau di perkuliahan Saski, lagi menempuh pendidikan ini ya, di perguruan tinggi kan ya? Iya, Kak, aku akhirnya ini ya kerjaanku kuliah tuh, Kak, lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Oke, sekarang Saski udah semester berapa sih kalau Kakak boleh tahu? Aku kuliah di Unila nih, Kak. Mhm. Nah, aku sekarang sih ya aku sekarang, kelas ya, Kak, ya lupa aku masih ingat SMA ini, Kak. Nggak Aku apa-apa. semester 4 sih, Kak, sekarang. Oke, udah semester 4 ya sekarang. Mhm. Oke, jadi udah, pertengahan lah ya, udah di Iya, tengah udah di kelas gitu. pertengahan, Oke. gitu. Nah, gimana kalau untuk pertemanannya di kelas, baik-baik aja atau kayak lagi ada problem kayak gitu, sejauh ini gimana? Sejauh ini sih alhamdulillah sih baik-baik aja, Kak, aku punya teman dekat gitu, juga teman-temannya juga, lumayan asik gitu, mudah diajak kerja sama gitu, nggak terlalu berkelompok-kelompok gitu juga sih, Kak, gitu. Kalau konflik juga kayaknya sih nggak ada gitu, kayak akur-akur aja gitu di kelas, Kak, kompak juga sih, Kak, kelasku. Oke, jadi sejauh ini, pertemanan di kelas baik-baik aja ya? Baik-baik aja, Kak, nggak ada Jadi masalah. nggak ada masalah ya, Iya, nggak ada aman. konflik dan sebagainya gitu, Mhm. jadi aman lah ya? Iya. Rizky ikut organisasi di perkuliahan ini? Dari awal aku tuh belum pernah gitu, Kak, ikut organisasi. Karena menurut aku kayak, organisasi capek gitu, Kak, kayak kita kuliah aja kayak pulang tuh kayak udah rasanya tuh kayak udah menguras energi banget gitu loh, Kak. Kalau misalnya nih pulang, habis itu harus rapat, kumpul, kalau nggak hari Minggu gitu harusnya kita bisa istirahat gitu, malah kumpul-kumpul organisasi tuh kayak capek gitu loh, Kak. Jadi aku nggak mau, apa ya, kayak kayak udah capek sama tugasnya numpuk, jadi beban pikiran gitu, Kak. Aku pengen kuliahnya enjoy aja nih, Kak. Oke, jadi Saski sejauh ini Saski nggak ikut organisasi apa-apa ya? Karena Enggak. emang Saski nggak mau gitu kan? Iya. Emang apa ya? Emang mau fokus ke akademik aja ya? Iya, kalau apa sih katanya kupu-kupu ya, Kak, ya, Iya, kuliah pulang pulang pulang. bener. Oke, jadi Saski ya udah habis kuliah pulang gitu, ya udah Bener. pulang gitu, Iya. nggak untuk rapat ya? Mhm. Oke, ya itu yang tepat sih kalau buat Saski ya. Iya, Kalau Kak. sejauh itu ya kemampuan Saski ya nggak apa-apa sebenarnya. Bener. Oke.
Kakak juga mau tanya nih sebelum kita lebih jauh lagi ya Saski, ini pertama kalinya Saski untuk konseling atau sebelumnya Saski tuh udah pernah konseling? Ini sih sejauh ini pertama kali sih Kak aku mengikuti sesi konseling gitu. Oke, jadi ini pertama kalinya ya Saski Iya untuk benar benar. mengikuti sesi konseling. Nah, oke. Karena ini pertama kalinya buat Saski, nanti Kakak bakal jelasin tuh apa itu konseling, terus asas-asas apa aja yang mendasari pada sesi konseling kita pada hari ini, sama time limit atau batasan waktu kita untuk melakukan sesi konseling. Oke Kak. Oke, jadi Saski udah tahu belum sih apa itu konseling? Sejauh ini sih yang aku tahu ya konseling itu untuk menyelesaikan masalah gitu yang aku punya gitu aja sih Kak. Oke, jadi Saski udah tahu lah ya walaupun sedikit. Nah, itu udah bener banget ya Saski. Jadi di dalam sesi konseling itu kita bakal nyari solusi atas semua permasalahan yang sedang Saski hadapi atau yang sedang Saski miliki. Jadi nanti kita tuh bakal nyari solusi tuh, solusi yang baik, solusi yang tepat untuk Saski. Kayak gimana, Saski harus gimana gitu. Nanti kita bakal cari solusinya untuk permasalahan Saski. Nah, selanjutnya Kakak bakal jelasin asas-asas apa aja yang ada dalam pada sesi konseling kita pada hari ini ya, Saski. Nah, yang pertama tuh ada asas kerahasiaan. Jadi karena sesi konseling kita pada hari ini tuh udah didasari sama asas kerahasiaan, Kakak berharap Saski tuh mau cerita lebih jujur gitu sama Kakak. Jadi apa ya? Kan cerita Saski tuh nggak akan bocor kemana-mana ya, nggak akan semua orang tuh atau teman-teman Saski, orang tua Saski, atau ya dosen-dosen Saski tuh nggak bakalan tahu gitu cerita apa yang udah Saski ceritain ke Kakak. Jadi cerita kamu tuh bakal Kakak keep sampai di sini. Jadi antara kamu dan Kakak aja. Nah, terus yang kedua ada asas keterbukaan. Karena sesi konseling kita pada hari ini udah didasari sama asas kerahasiaan, Kakak berharap ya Saski itu mau cerita lebih dalam ya, lebih terbuka sama Kakak gitu. Biar nanti kalau kita misalkan mau cari solusinya atas permasalahan Saski, kita dapat solusi yang tepat gitu. Karena Saski udah menceritakan semuanya gitu. Jadi ya Kakak berharap jangan ada yang ditutup-tutupi ya semua permasalahan Saski, boleh Saski sampaikan, boleh Saski ceritakan kepada Kakak. Tapi gak perlu takut kalau cerita itu bakal bocor kemana-mana. Oke Kak, berarti aku nggak perlu takut ya untuk cerita di sini dan kayak terbuka aja gitu sama Kakak karena ada asas kerahasiaan tadi. Jadi Kakak nggak akan bocorin cerita aku kan Kak? Enggak Saski, jadi cerita Saski itu bakal kita keep sampai di sini aja. Jadi yang tahu cuman ya Saski dengan Kakak aja, orang lain nggak bakalan tahu karena sesi konseling kita udah didasari sama atas kerahasiaan tadi. Oke. Terus Kakak juga mau tanya nih sama Saski. Saski datang ke sini tuh atas keinginan Saski sendiri atau Saski itu dipaksa sama orang lain? Aku datang ke sini karena keinginan sendiri sih Kak. Oke, jadi Saski datang ke sini emang dari diri Saski ya, pengen datang ke sini karena mungkin Saski punya permasalahan, jadi ingin Saski selesaikan gitu. Jadi bukan atas dasar paksaan dari orang lain ya. Bukan Kak, aku bukan dari paksaan teman-teman aku, bukan juga dari paksaan lingkungan sekitar aku, tapi pure dari diri aku sendiri Kak. Oke, jadi itu emang keinginan Saski yang datang ke sini. Jadi Saski udah sukarela datang ke sini gitu. Nah, terus nih yang terakhir Saski, gimana kalau sesi konseling kita pada hari ini kita batasin selama 20 menit? Gimana? Oke Kak, aku setuju. Oke, Saski ngerasa cukup ya? Nah, oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih ya Saski, Kakak mau tanya nih sama Saski. Saski udah relax belum jauh ini? Atau masih kayak ada yang tegang-tegang gitu? Sejauh ini masih agak tegang gitu loh Kak, aku tuh masih kayak ngerasa kayak mana ya, kayak biasa lah kayak pertama kali ketemu sih deg-degan gitu, lalu juga kayak takut gitu loh Kak, kayak dari rumah tadi juga kayak ngerasa takut nanti bakal ditanya apa ya, nanti bakal kayak mana ya, bakal awkward gitu nggak ya gitu, bakal dimarahin nggak ya gitu sih Kak. Jadi Saski masih ada rasa sedikit tegang ya sama gugup gitu. Iya benar Kak. Nggak apa-apa kok Saski, itu hal yang wajar ya. Apalagi Saski kan baru pertama kali ya ngikutin sesi konseling pada hari ini. Jadi nggak apa-apa, itu memang hal yang wajar. Oke, tapi nanti Kakak berharap seiring berjalannya waktu nanti Saski bisa relax,
Saski bisa cerita dengan nyaman kayak gitu. Nanti Saski boleh kok kalau misalkan Saski emang belum siap ngejawab pertanyaan dari Kakak, atau Saski belum cukup bisa atau mampu untuk menceritakan permasalahan Saski. Saski nggak harus menjawab itu kok, Saski nggak harus menceritakan itu kok, Saski bisa mulai pelan-pelan kayak gitu. Jadi nggak perlu dipaksakan ya Saski. Jadi aku pelan-pelan aja kayak nggak usah terpaksa untuk menceritakan ke kakak. Bener banget. Jadi kita pelan-pelan aja ya, kita ngalir aja. Terus Kakak berharap Saski tuh nganggep Kakak sebagai teman Saski, teman ngobrol Saski. Biar aku lebih terbuka ya kak ya. Iya gitu. Kayak gimana Saski? Saski udah siap? Siap kak. Oke. Oke Saski, tadi kan Saski kesini katanya karena pengen mencari solusi atas permasalahan yang Saski miliki ya. Iya. Nah, kalau Kakak boleh tahu nih ya Saski, apa yang ngebuat Saski tuh pengen untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini? Aku pengen ikutin sesi konseling hari ini sih karena aku rasa akhir-akhir ini tuh aku lagi banyak pikiran kak. Jadi aku ngerasa aku tuh jadi overthinking gitu loh. Banyak pikiran-pikiran yang ada di otak aku gitu kak. Jadi pada akhirnya aku ngerasa bahwa aku tuh kayak jadi insomnia gitu. Aku juga jadi kurang tidurnya gitu kak. Jadi kayak kuliah tuh masih ngantuk gitu loh pagi-pagi. Dan juga kayak aku tuh karena banyak pikiran tadi gitu insomnia jadi susah tidurnya kan kak. Akhirnya pagi-pagi tuh jadi kayak kurang bersemangat gitu loh kak kuliahnya gitu kak, ngantuk gitu. Akhirnya merhatiin pas memperhatikan materi gitu jadi kayak nggak fokus gitu kak. Oke, jadi Saski tuh ngerasa overthinking dan sampai berdampak Saski itu jadi susah tidur ya. Iya kak. Bahkan sampai paginya Saski tuh jadi ngerasa nggak bersemangat lagi karena Saski tuh malamnya udah overthinking, jadi susah tidur. Iya. Jadi Saski kalau pagi udah nggak punya semangat lagi, kayak nggak punya energi lagi. Pokoknya. Nah, oke. Kalau Kakak boleh tahu nih ya, overthinking seperti apa yang biasanya kamu rasakan Saski? Aku sih akhirnya ini overthinking tentang perkuliahan sih kak. Banyak kayak kan banyak tugas ya kayak kepikiran gitu. Banyak tugas aku bisa nggak ngelesain tugas ini. Aku bisa nggak apa ya kayak untuk lebih baik gitu kak tugasnya gitu. Bisa nggak selesai tugasnya. Bisa nggak ya selesai tepat waktu. Bisa nggak ngerjainnya. Banyak gitu kak pikiran-pikiran tentang tugas-tugas itu. Lalu juga tentang nilai kak, aku juga takut nilai aku tuh nggak sesuai dengan ekspektasi aku gitu, dan juga takut juga nggak sesuai dengan ekspektasi orang lain gitu kak. Kayak aku takut nilai aku tuh lebih rendah gitu dibanding teman-teman aku takut dapet IPK 3 gitu loh kak, sedangkan teman-teman aku itu mungkin dapet IP 8 gitu kak. Ekspektasinya mungkin juga berapa ya kayak 3,9 gitu atau 4 gitu kak. Aku takut gitu nilai aku buruk gitu kak. Lalu juga aku tuh takut nggak bisa apa ya ikutin perkuliahan dengan baik gitu kak. Karena kayak aku ngerasa kayak misalnya nih kak aku nih kerjain tugasnya kayak pas kerjain tugas itu aku tuh kayak lebih lama gitu loh kak daripada temen-temen aku gitu. Lalu juga pas aku juga takut pas prestasi nggak berprestasi dengan baik gitu. Juga misalnya nggak menjelaskan materi dengan baik gitu kak. Jadi Saski itu overthinking terkait perkuliahan Saski ya. Jadi Saski takut kalau nanti Saski kurang bisa untuk mengikuti perkuliahan, dan Saski takut IPK Saski itu rendah, Saski juga takut pokoknya Saski itu merasa takut semua hal yang berhubungan dengan perkuliahan Saski ya. Nah, jadi pikiran tentang perkuliahan itu tuh emang sering muncul terus ya di dalam pikiran Saski. Iya kak, aku tuh sering banget tuh kak kepikiran kayak gitu. Bahkan kadang kan kalau ya itu tadi sebelum aku tidur gitu ya, aku masih mikirin gitu loh tentang nilai-nilai aku, tugas-tugas aku. Takut kalau misalnya tadi aku bilang ya nilainya bakal jelek, takut nggak bisa ngerjain tugas dengan baik, takut juga apa ya kayak aku nggak dapet apa biasa gimana ya kayak nggak sesuai dengan ekspektasi orang lain gitu. Aku juga takut. Jadi Saski itu merasa apa ya, udah Saski itu ngerasa overthinking, Saski juga ngerasa takut dalam segala hal yang ya berhubungan dengan perkuliahan Saski gitu. Nah,
Kalau, misalnya kalau Saski lagi overthinking nih ya, Saski lagi banyak pikiran gitu. Nah, biasanya tuh apa sih yang paling sering Saski pikirkan? Itu sih Kak, aku tuh jadi aku mikir kalau aku takut gagal gitu, gimana ya kalau nanti aku gagal, gimana ya nanti aku kalau misalnya, berhenti kuliah di tengah gitu loh, kan kasihan ya orang tua udah biayain kuliah aku gitu kan Kak, dan juga kayak biayain kehidupan sehari-hari aku gitu, biayain tugas, kalau misalnya kayak buat tugas A gitu, kayak banyak bahan, abis itu nge-print juga kan Kak, jadi kayak banyak biaya yang keluar. Kalau misalnya aku berhenti di tengah gimana, kalau misalnya aku nanti lama lulusnya kayak mana, kalau misalnya nanti setelah lulus aku nggak langsung dapat kerjaan gimana gitu sih Kak. Jadi aku juga selain takut aku gagal, aku juga takut nggak bisa memenuhi ekspektasi dari orang lain gitu. Oke, jadi selain, Saski tuh takut gagal, Saski itu juga takut, apa ya, takut tuh, nggak sesuai sama ekspektasi orang lain gitu. Nah, ekspektasi dari siapa sih itu tuh biasanya? Biasanya sih Kak, dari diri sendiri dan juga orang tua mungkin ya Kak ya. Jadi kayak dari diri sendiri kayak, "Kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa dapat misalnya dapat IPK 4 gitu Kak, semester ini," gitu. Itu kan sebenarnya kayak terlalu tinggi gitu ya Kak ya. Ekspektasi aku terlalu tinggi sehingga kayak membuat diri aku tuh kayak ya itu tadi sering overthinking gitu kayak jadi kayak aku rasa overthinking aku tuh dibuat oleh aku sendiri gitu loh Kak. Tapi juga di sisi lain kayak aku juga mikirin kayak orang lain, orang tua gitu loh Kak. Sebenarnya nggak orang tua juga nggak terlalu kayak kamu harus dapet IPK segini gitu, nggak juga gitu itu kayak dari pikiran-pikiran aku aja gitu. Oke, jadi kalau dilihat tuh, itu tuh ekspektasi dari Saski sendiri ya. Kalau orang tua tuh nggak terlalu yang nuntut, Iya "Kamu benar. harus ini, kamu harus ini." Enggak ya? Enggak. Oke, jadi emang dari diri Saski ya. Eee, saat pikiran-pikiran itu muncul ya di pikiran Saski, apa yang biasanya Saski rasakan? Biasanya saat aku mikir-mikir kayak gitu, sampai overthinking, kurang tidur, akhirnya aku ngerasa aku tuh capek gitu, Kak. Kayak capek pikiran, capek juga tubuhnya gitu, Kak. Dan juga aku akan mungkin misalnya kayak pusing rasanya, kepala aku tuh kayak penuh pusing gitu loh, Kak. Jadi kayak susah untuk fokus gitu. Oke, jadi, yang Saski rasakan itu, selain, kepala Saski itu pusing, Saski tuh jadi ngerasa nggak fokus gitu ya, Iya, menjalani hari-hari. Jadi Saski tuh malah terus kepikiran, jadi Saski malah jadi ya keterusan overthinking lah ya. Oke. Nah, kalau, Kakak boleh tahu nih ya, kapan sih, mulai sering overthinking tentang perkuliahan atau tentang kuliah Saski itu? kayaknya sih, Kak, aku overthinking, sering overthinking, banyak pikiran gitu. Kayaknya semester ini sih, Kak, gitu, semester ini gitu. Saat kayak, tugas-tugas sudah mulai tambah banyak gitu, Kak. Kayak misalnya dosen psikologi gitu kan, itu ngasih tugas gitu kan. Habis itu nanti dosen mata kuliah teori kepribadian gitu, Kak, atau teori-teori lain gitu ngasih tugas lagi, Kak. Jadi kayak tugasnya itu numpuk gitu. Kayak misalnya kan aku sekarang udah ada mata kuliah penelitian ilmiah tuh ya kayak habis itu dibagi statistika gitu Kak. Akhirnya kayak rasanya kayak numpuk-numpuk pusing gitu Kak, penuh gitu Kak, banyak tugas. Jadi aku juga takut ketinggalan materi karena aku tuh lama gitu Kak belajarnya gitu. Jadi kan itu takut, ketinggalan materi karena pas belajarnya lama, terus pasti juga ngerasa banyak beban lah ya gitu karena, tugas-tugas yang terus numpuk tadi kayak bilang kata tadi ya penelitian karya ilmiah, terus ketemu, statistika, atau kepribadian, itu tugasnya selalu numpuk ya. Nah, terus Kakak juga mau tanya nih sama Taski, ada nggak sih kejadian tertentu yang bikin pikiran Taski itu kayak makin apa ya, makin kerasa berat gitu hari-harinya? Pernah Kak, jadi saat waktu itu aku mata kuliah apa ya, aku tuh lupa tapi aku tuh inget gitu loh Kak, kalau misalnya di mata kuliah itu nilai aku tuh buruk gitu loh Kak, jelek gitu, padahal aku tuh kayak udah berusaha semaksimal aku gitu loh Kak. Aku juga udah ngerjain tugas, ngerjain UAS, ngerjain UTS, ngerjain kuis gitu, tapi nilai aku tuh turun gitu Kak, nilai aku turun. Nah dari situ sih aku jadi mulai kepikiran terus gitu. Oke, jadi, ada salah satu yang ngebuat Tas itu jadi kepikiran terus ya, karena
ya kita di Saski tuh ngerasa Saski udah ngerjain tugas, Saski udah ngerjain kuis, ITS, bahkan UAS itu udah Saski selesaikan. Tapi apa yang didapat Saski tuh malah hasilnya kayak kurang memuaskan gitu ya menurut Iya, Saski. Oke, nah waktu nilai itu turun ya, tadi kan Saski sempat bilang nilai itu sempat turun ya. Nah, apa yang langsung Saski pikirkan pada saat itu? Nah, langsung aku pikirin nih ya, saat itu aku tuh mikir gitu loh, Kak. Aku tuh gagal ya gitu ya. Aku tuh gagal ya untuk untuk perkuliahan aku gitu semester ini gitu, Kak. Aku tuh gagal ya. Abis itu aku juga aku nggak cukup baik ya gitu. Aku nggak cukup belajarnya nggak kurang cukup ya. Belajarnya kurang lama ya. Aku tuh kurang bisa menjawab soal dengan baik ya gitu sih, Kak. Banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Oke, jadi banyak pikiran-pikiran yang ngebuat Saski itu akhirnya fokusnya terpecah ya, Saski nggak fokus karena Saski memikirkan yang apa ya pada saat nilai Saski tadi turun, ya padahal Saski udah berusaha dengan giat, Saski udah berusaha dengan keras, tapi nilai Saski itu masih turun kayak Iya, gitu. Kak, benar. Jadi Saski ngerasa kepikiran di situ ya. Nah, oke, jadi satu kegiatan itu tuh kayak langsung ngebuat apa ya, ngebuat Saski tuh menilai bahwa diri sendiri itu secara negatif gitu. Jadi Iya. menilai diri Saski sendiri tuh dari perspektif negatif gitu ya. Jadi kayak kadang aku tuh jadi kurang fokus gitu, Kak, saat belajar gitu. Jadi kayak susah gitu untuk fokusnya karena kepikiran-pikiran tadi kan. Jadi kan kurang fokus, badan kurang fit gitu. Sehingga kayak materi yang itu aja jadi kurang terserap dengan baik gitu, Kak. Jadi akhirnya pas ujian gitu kadang jadi kayak apa ya pernah belajar tapi kayak jawabannya apa gitu. Jadi Saski kayak apa ya? Ya itu tadi fokusnya jadi terpecah ya. Iya, benar. Iya. Maksudnya terpecah. Oke. Misal nih kalau Saski ini lagi banyak pikiran ya. Nah, biasanya apa sih yang biasanya Saski lakukan? Apa ya? Aku mungkin yang aku lakuin ya. Iya. Yang aku lakuin mungkin kalau lagi susah fokus gitu ya. Mungkin aku akan menenangkan diri gitu, Kak. Lalu juga aku merilekskan diri, menenangkan diri, mungkin juga coba istirahat gitu, Kak. Oke, jadi Saski mencoba untuk menenangkan diri bahkan beristirahat ya. Kalau misalkan Saski itu lagi ada di fase dimana Saski itu banyak pikiran-pikiran gitu, atau Saski lagi overthinking. Nah, oke, berarti overthinking itu tuh justru apa ya mengganggu aktivitas kuliah juga ya Saski? Iya, Kak. Misalnya nih ya, Kak, ya, aku tuh kadang mau ngerjain tugas nih, ngerjain tugas makalah misalnya, Kak, ya. Nah, aku tuh malah kepikiran gitu, Kak, tentang pikiran-pikiran negatif aku tadi. Dan akhirnya aku tuh nggak mulai untuk ngerjain itu, gitu. Oke, jadi itu tuh udah berpengaruh banget ya buat Saski. Jadi Saski tuh waktu mau ngerjain nih, misal nih Saski mau ngerjain satu tugas, tapi karena pikiran-pikiran itu tadi yang terus muncul di dalam diri Saski ya, atau ya Saski lagi overthinking lah. Jadi Saski tuh nggak ngerjain tugasnya gitu, Saski malah ya istirahat. Iya Kak, jadi Saski nggak mau ngerjain ya. Nah, oke Saski. Nah, apa sih yang biasanya yang Saski takutkan saat mengerjakan tugas tuh? Yang biasanya aku takutin sih, Kak, saat aku ngerjain tugas gitu, aku takut yang tadi akan aku bilang ya, kalau misalnya aku takut nilai aku jelek gitu, takut nilainya misalnya teman-teman aku dapet A gitu ya, aku dapet C kayak gitu, aku juga takut itu. Jadi Saski itu waktu ngerjain tugas nih, Saski itu takut hasilnya jelek gitu, hasilnya nggak sesuai sama apa yang Saski inginkan. Iya. Misal, Saski udah ngerjain ini, Saski tuh kayak kayaknya ini aku dapet A gitu, ternyata hasilnya Saski dapetnya C malahan gitu, jadi takut kayak gitu ya. Iya, aku sering takut kayak gitu. Jadi Saski takut kalau hasilnya tuh ternyata jelek gitu ya. Oke, jadi apa ya, sebelum mencoba pun Saski tuh kayak udah membayangkan hasil buruknya ya Saski? Iya, Kak, apalagi di malam hari ya, Kak, ya, sebelum tidur gitu ya, kayak suasananya tuh sunyi gitu ya, Kak, ya. Padahal tuh HP udah jauh gitu, Kak, dari aku gitu, tapi jadi susah gitu tidurnya gitu, ya karena malam hari itu sih, Kak. Oke, jadi udah apa ya, kalau lagi sendirian nih Saski. Nah, apakah pikiran itu kayak masih apa ya, masih makin muncul gitu loh?
Iya Kak, jadi pikiran-pikiran itu tuh makin muncul gitu loh Kak. Jadi mikirin banyak hal sekaligus gitu loh. Jadi akhirnya aku tuh jadi pusing gitu, takut aku juga mikir kayak aku mikir tugas, mikir nilai gitu, mikir takut kayak mana ya kalau misalnya aku nggak lulus tepat waktu, gimana ya orang tua tua aku biayainnya gitu Kak. Oke, jadi, apa ya, banyak yang Saski pikirkan gitu ya. Nah, apa sih yang biasanya kalau saat malam tuh terjadi gitu? Eee, aku tuh jadi, susah gitu Kak, nenangin pikiran aku. Kayak rasanya tuh kepala aku tuh ribet banget gitu loh Kak, jadi kayak susah gitu untuk tenang gitu, untuk tidur gitu. Oke, jadi, Saski tuh ngerasa, apa ya, karena pikiran Saski banyak ya dan pikiran Saski itu penuh kan banyak, pikiran yang seharusnya nggak Saski pikirin malah Saski ikut pikirin Iya gitu. Kak, Jadi akibatnya bener. Saski kayak misal nih, Saski kan tadi, banyak pikiran ya, Saski walaupun udah mau istirahat atau lagi istirahat tuh kayak susah gitu ya, kayak malah mungkin kepikiran mungkin Iya, ya. aku jadi makin stres gitu sih Kak. Ya jadi pikiran dulu kayak terus berjalan tanpa berhenti ya, Saski. Iya, jadi ya itu tadi aku bilang Kak, jadi kayak karena, terus-menerus gitu pikirannya jadi aku jadi kayak stres gitu. Jadi, kurang kurang enak gitu loh Kak, badanku juga gitu karena aku stres tadi. Oke, nah, kalau, kondisi seperti itu tuh terus, berlangsung ya, Saski, apa yang paling Saski khawatirkan gitu menurut Saski? Mungkin, aku tuh sebenarnya udah berusaha nih Kak, udah berusaha ngerjain tugas gitu loh Kak. Tapi aku tuh, eee, takut gitu Kak, hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi aku gitu Kak. Takut juga, nggak tepat waktu gitu. Oke. Oke, jadi, itu ada beberapa yang Saski khawatirkan ya. Nah, coba sekarang, kita, coba melihat nih ke diri, secara lebih menyeluruh ya, Saski. Nah, selama kuliah nih, menurut Saski apa hal yang paling, hal positif yang, sebenarnya tuh udah, apa ya, sebenarnya udah Saski lakuin gitu? Mungkin, aku kalau misalnya ada tugas nih Kak ya, ada tugas mungkin aku tuh langsung ngerjainnya gitu loh Kak, gitu. Padahal aku udah seperti itu. Oke, nah oke berarti, Saski tuh punya tanggung jawab yang baik ya sebenarnya. Oke, ada lagi Saski? Mungkin juga, kalau misalnya nih dosen ngasih materi gitu Kak, aku kayak nyatet gitu loh Kak, nyatet materi-materi yang dosen kasih gitu Kak. Habis itu mungkin juga mengulas kembali materi-materi itu. Oke, nah itu tuh juga, merupakan hal yang positif ya Saski. Berarti sebenarnya ya, tetap apa ya, Saski itu sebenarnya tetap berusaha menjalankan tanggung jawab, perkuliahan Saski dengan baik ya Saski. Saski udah berusaha. Iya Kak, jadi kayak misalnya nih ada tugas kelompok gitu ya, aku juga ikut bantu gitu Kak, bukan bukan cuma diem aja gitu Kak, aku juga ikut bantu dan juga kayak, aku tuh tapi aku ngerasa di sisi lain, aku tuh ngerasa bahwa diri aku tuh masih kurang gitu Kak. Oke, sisi lain Saski masih, Saski tuh merasa diri Saski masih kurang ya. Nah, oke, menurut Saski nih, kenapa Saski tuh selalu, merasa, kurang? Mungkin, apa ya Kak, aku tuh, mikir gitu Kak, kalau misalnya aku tuh harus sempurna, aku tuh harus nilai baik gitu Kak. Ya jadi Saski berpikiran kayak Saski harus sempurna, Saski harus dapat nilai yang baik gitu. Jadi, itu memberi tekanan yang cukup besar ya Saski gitu ke diri Saski sendiri. Oke, nah, padahal ya kalau dipikir lagi nih Saski, sebenarnya Saski tuh udah apa ya, Saski tuh udah, mencoba untuk berusaha semampu Saski gitu. Saski udah tetap bertanggung jawab sama, tugas-tugas yang ada di perkuliahan, kayak gitu. Saski kan bukan yang kayak kabur dan menghilang, nggak mengerjakan tugas ya, tapi tetap ada kontribusinya, Saski tetap, bertanggung jawab. Iya Kak, bener banget. Oke Saski, kalau misalnya nih ya, Saski tuh overthinkingnya tuh kayak perlahan dikurangin gitu. Hal apa yang paling, ingin dirasakan oleh Saski? Mungkin aku ingin ngerasa lebih tenang sih Kak, gitu, itu yang pengen aku rasain. Oke, jadi Saski pengen ngerasa lebih tenang ya. Nah, kalau dalam perkuliahan nih ya Saski, perubahan kecil apa sih yang pengen Saski mulai lakukan gitu? Mungkin aku pengen,
aku pengen gitu belajar fokus untuk kerjain satu hal gitu tanpa mikirin hal-hal negatif itu sekaligus gitu Kak. Jadi kayak aku pengen lebih tenang gitu. Jadi Taski pengen lebih fokus ya. Iya. Jadi Taski tuh nggak memikirkan misalnya Taski lagi ngerjain sesuatu, tapi Taski malah memikirkan yang lain gitu. Jadi Taski pengen lebih fokus lagi gitu ya. Oke, itu bagus banget ya Taski. Itu tujuan yang apa ya? Itu tujuan yang benar bagus. Kalau misalnya mulai malam ini kamu mulai mencoba kayak ngebuat jadwal kayak gitu ya, jadwal belajar gitu ya Taski. Nah, yang sederhana aja dan itu tuh fokus satu persatu gitu. Menurut kamu itu kamu bisa lakuin berarti? Menurutku bisa juga, aku bisa ngelakuin. Jadi Saski bisa ngelakuinnya ya. Nah, oke. Jadi kita mulai dari langkah yang paling kecil dulu ya Saski. Nah, jadi apa ya? Nggak harus yang kayak langsung berubah besar gitu. Kita mulai dari hal kecil dulu ya. Oke. Kalau misalnya Saski, kalau overthinking itu mulai muncul, biasanya tubuh Saski itu bereaksi kayak mana sih kalau Kakak boleh tahu? Ada reaksinya nggak? Ada sih Kak, jadi kayak di dalam tubuh aku tuh kayak aku jadi kayak sesak gitu Kak, sesak gitu Kak. Jadi kayak dadaku kayak rasa penuh, sesak dan juga tadi kan aku bilang kalau aku tuh pusing gitu Kak, karena pikiran-pikiran itu. Oke. Jadi oke gini Kakak mau ajarin nih sama Saski apa ya satu teknik sederhana yang bisa membantu tubuh kamu tuh jadi jauh lebih rileks gitu loh Saski. Nah, jadi di sini coba Saski tarik nafas lewat hidung. Nah, oke. Nah, terus Saski tahan sebentar. Nah, habis itu Saski boleh keluarin perlahan gitu lewat mulut. Oke, nanti boleh Saski coba lagi ya. Iya Kak. Nah, gimana rasanya Saski setelah Saski nyoba pakai teknik sederhana itu? Aku rasa lumayan tenang sih Kak setelah Kakak tadi mempraktekkan, setelah aku mempraktekkan gitu, Kakak memberitahu dan aku mempraktekkan. Oke. Nah, jadi teknik ini tuh bisa dilakuin saat misalnya nih Saski lagi punya banyak pikiran ya. Nah, terutama waktu malam hari. Tadi kan Saski juga sempat bilang kalau di malam hari sebelum Saski tidur, Saski tuh ngerasa banyak pikiran ya, atau bahkan waktu saat Saski lagi belajar gitu. Nah, kadang pikiran yang terlalu penuh itu juga ngebuat tubuh tuh ikut tegang ya Saski, jadi nggak rileks gitu tubuh Saski. Nah, jadi kita tuh perlu membantu tubuh Saski tuh jadi lebih rileks lagi atau apa ya? Ya biar pikiran Saski itu juga lebih tenang gitu. Jadi pikiran Saski nggak penuh gitu, tubuh Saski jadi rileks gitu. Oke, aku akan coba. Oke, nanti Saski boleh coba lagi ya. Kalau misalkan Saski lagi overthinking atau Saski lagi nggak fokus gitu, Saski boleh coba. Nah, oke dari cerita Saski tadi nih ya, Kakak tuh melihat sebenarnya kamu tuh adalah orang yang apa ya, orang yang bertanggung jawab sebenarnya Saski. Nah, kamu tuh juga peduli sama pendidikan. Iya juga ya Kak ya. Oh ternyata seperti itu ya. Iya Saski. Oke, kalau Saski itu nggak peduli ya, mana mungkin Saski itu bakal memikirkan kuliah sampai sedalam ini. Iya Kak, aku tuh memang sih Kak terlalu sering memaksakan diri sendiri gitu Kak. Jadi akhirnya aku membuat pusing dan membuat masalah terhadap diri aku sendiri. Iya, apa ya Saski, cuman kayak rasa peduli itu tuh kayak berubah jadi tekanan gitu loh ke diri sendiri. Nah, padahal setiap mahasiswa tuh apa ya punya proses belajarnya masing-masing loh Saski, dan itu nggak harus selalu yang sempurna gitu. Nah, tapi yang apa ya yang bagus tuh kamu tuh kayak punya kemampuan untuk berkembang gitu dan mencari bantuan gitu. Nah, itu tuh termasuk kekuatan dalam diri juga Saski sebenarnya. Oke, Kak, makasih juga ya Kak ya. Karena Kakak udah menjelaskan itu sehingga kayak aku dapat pencerahan gitu. Oke. Nah, setelah sesi hari ini perubahan kecil apa sih yang pengen mulai Saski lakuin tuh? Aku mungkin akan coba gitu Kak, lebih tenang dan fokus pada satu hal dulu. Jadi kayak nggak semua aku jadiin satu. Aku harus pikirin gitu, tapi coba satu hal lalu aku fokuskan di hal itu. Oke, itu bagus banget ya Saski. Jadi menurut kamu hal pertama yang paling memungkinkan untuk mulai dilakukan tuh apa?
Mungkin aku mulai bikin jadwal tugas, Kak, lalu juga karena aku bikin jadwal tugas sehingga, tugas tuh nggak numpuk gitu, Kak. Oke, itu, langkah yang bagus ya buat Saski. Jadi, pikiran tuh nggak harus yang memikirkan semuanya sekaligus Saski, tapi kayak dipikirin satu-satu aja gitu. Iya. Mana yang, apa ya, Saski prioritasin dulu lah, mana yang penting buat Saski. Nah, itu baru Saski dahulukan. Nah, selain itu ya Saski, ada hal, selain itu, ada hal lain nggak sih yang pengen Saski ubah? Mungkin aku mau coba tarik napas dulu, Kak, yang kayak tadi, kayak Kakak coba Kakak betul, aku praktekin. Lalu kayak, fokus pada apa yang open di depan aku gitu, Kak. Oke, bagus banget ya Saski. Nah, kalau nanti, pikiran buruk itu muncul lagi, kira-kira apa sih yang bakalan Saski lakuin? Mungkin saat, pikiran itu aku akan mengulangi teknik tadi gitu, Kak. Aku akan mengulangi kayak tarik nafas, lalu juga aku hembuskan dan aku mencoba fokuskan pada, tugas di depanku. Oke, bagus sekali ya Saski. Nah, berarti sekarang tuh Saski tuh udah mulai punya cara gitu untuk membantu, diri Saski sendiri. Iya, Kak. Misal nih Saski, overthinking-nya lagi muncul, nanti Saski boleh pakai teknik yang udah Kakak ajarin tadi, tarik nafas dan sebagainya ya. Nah, oke, dan mulai sekarang ya Saski, coba, kamu tuh, coba pelan-pelan belajar membedakan mana hal yang memang bisa dikontrol gitu dan mana yang belum tentu terjadi. Karena apa ya, menurut Kakak tuh kalau overthinking ya seringnya tuh ya ngebuat kita tuh, apa ya, kurang tuh. Kita tuh kayak apa ya, Kak bilang kayak terlalu fokus gitu loh pada kemungkinan buruk yang bahkan tuh sebenarnya belum terjadi dah, dan bahkan belum tentu bakalan terjadi gitu loh. Itu kan belum terjadi ya, tapi kamu udah memikirkan itu, itu. Iya, Kak, jadi kayak, jatuhnya aku jadi panik sendiri gitu ya, Kak, ya? Iya, bener banget Saski. Oke, jadi, langkah awal yang, apa ya, yang bisa Saski lakukan setelah sesi ini tuh, yang pertama ya Saski membuat jadwal, tugas supaya Saski itu jadi lebih teratur gitu. Yang kedua ada fokus menyelesaikan apa yang, apa ya, apa yang menjadi prioritas Saski dalam satu waktu gitu. Jadi satu hal satu waktu gitu. Iya. Oke. Terus yang ketiga, Saski tuh boleh coba, teknik relaksasi yang, apa ya, yang tadi udah kita pelajari ya waktu pikiran Saski penuh, Saski boleh pakai itu ya. Terus yang keempat, mengurangi kebiasaan berlebihan Saski gitu, yang apa ya, kemungkinan buruk, secara berlebihan. Jadi Saski kan, pikirannya kayak, apa ya, tadi itu berpikir kayak melihat yang buruknya dulu gitu, padahal itu belum tentu terjadi dan bahkan ya belum terjadi gitu kan. Nah, oke. Nah, menurut kamu apa langkah yang apa ya, apakah langkah-langkah yang itu tadi tuh kayak realistis gitu loh untuk mulai dilakukan gitu menurut Saski? Aku rasa langkah-langkah yang Kakak bilang tadi itu realistis sih untuk aku lakuin, aku akan coba pelan-pelan. Oke, jadi, menurut Saski udah cukup realistis ya. Nah, oke, yang oke. Jadi yang penting tuh, apa ya, bukan langsung sempurna ya Saski, tapi, apa ya, Saski tuh kayak punya kemauan gitu loh untuk memulai, sedikit berubah gitu atau ada perubahan demi sedikit gitu ya, di dalam diri Saski gitu. Oke. Nggak kerasa Saski, waktu kita tuh udah mau habis nih. Kakak mau kasih kesimpulan ya dari pembahasan, kita dari awal cerita tadi gitu. Nah jadi, di awal cerita tadi nih, Saski tuh kan, cerita ya, Saski tuh kayak sering mengalami overthinking terkait perkuliahan, Saski. Nah, kayak takut gagal, terus takut nilai Saski jelek, terus Saski juga takut nggak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri bahkan orang tua Saski gitu. Terus ya pikiran-pikiran tersebut tuh membuat Saski tuh kayak menjadi lelah, sulit fokus, bahkan apa ya, sulit untuk beristirahat Saski. Jadi Saski kan sulit tidur ya Saski bilang tadi. Nah, tetapi sebenarnya adalah apa ya, Saski tuh pribadi yang bertanggung jawab kok. Terus Saski juga tuh memiliki keinginan untuk apa ya, untuk menjalani, kuliah dengan baik gitu. Jadi Saski tuh kalau ada tugas ya Saski nggak hilang, Saski tetap ikut ngerjain, ikut ngebantuin gitu kan. Nah, kayak hari ini,
kita tuh juga sudah mencoba ya, kayak mengenali lah tekanan yang diberikan pada diri Saski sendiri gitu. Nah, membuat, terus kita juga tadi tuh kayak udah membuat, tujuan kecil untuk lebih fokus menjalani proses gitu. Ternyata Saski juga udah mencoba teknik relaksasi gitu untuk membantu diri Saski, untuk membantu menenangkan, terus membuat rileks pikiran dan diri Saski ya. Oke, jadi, perubahan itu tuh bisa dimulai secara perlahan ya Saski. Nah, dengan belajar, Saski juga bisa jadi lebih tenang, Saski juga ya, apa ya, tidak harus menuntut, diri kayak, "Aku harus selalu sempurna," itu nggak harus banget sih. Oke. Nah, karena, sesi konseling kita udah habis nih, sebelum, kita akhiri, Kakak mau tanya dulu nih sama Saski. Oke, setelah sesi konseling pada hari ini nih, insight atau pelajaran apa yang didapat oleh Saski? Aku ngerasa aku tuh jadi sadar, Kak. Aku jadi sadar kalau selama ini aku terlalu memikirkan gitu, hal-hal yang belum tentu terjadi, Kak. Oke, itu, insight yang bagus ya, Saski. Nah, oke, jadi, bisa Saski jelaskan lebih lanjut nggak? Mungkin aku tuh sering takut duluan gitu Kak, sebelum mencoba. Walaupun kayak misalnya aku belum nyobain, tapi aku merasa kayak aku udah takut duluan gitu. Jadi pikiran-pikiran aku sendiri yang membuat aku tuh jadi capek gitu, Kak. Ya berarti, hari ini Saski tuh kayak udah mulai menyadari ya bahwa overthinking itu membuat diri tuh kayak semakin terbebani gitu loh, Saski. Iya, Kak. Oke, nah ada insight yang lain yang dirasakan oleh Saski nggak? Mungkin aku tuh jadi sadar, Kak. Jadi aku sadar kalau aku tuh terlalu menuntut diri aku sendiri, harus sempurna, sehingga itu melelahkan diri aku sendiri. Oke, Saski. Jadi menurut kamu nih, setelah menyadari hal itu, apa sih yang ingin mulai kamu rubah? Mungkin yang mulai aku akan rubah adalah aku akan coba nih lebih santai gitu, lebih fokus gitu dalam menjalani proses-proses yang aku jalani. Oke, itu bagus sekali ya, Saski. Nah, kalau dari sisi tadi, bagaimana sih yang paling membantu kamu? Mungkin pada bagian nafas gitu Kak, apa tadi, Oh, teknik oh iya relaksasi ya. bener, teknik relaksasi. Jadi aku tuh lebih tenang gitu dan nggak terlalu nyalahin diri aku sendiri, gitu Kak. Oke, jadi membuat Saski jauh lebih rileks Iya, ya. bener. Oke. Oke, nah kenapa, menurut Saski bagian itu terasa membantu? Menurut aku, karena aku tuh jadi tenang gitu, Kak. Jadi, nggak terlalu nyalahin diri sendiri, jadi lebih lebih, mengurangi beban pikiran aku, gitu, Kak. Oke, bagus sekali ya Saski. Nah, Kakak senang nih Kak, karena, hari ini tuh kita udah, hari ini tuh Saski kayak udah mau terbuka gitu sama Kakak, Saski juga udah mau jujur tentang apa yang Saski rasakan. Nah, Kakak berharap ya semoga setelah sesi konseling ini, Saski tuh jadi jauh lebih memahami diri Saski sendiri gitu. Saski jadi lebih tenang untuk menjalani perkuliahan, terus Saski juga, Saski tuh kayak belajar fokus gitu loh, pada proses tanpa terlalu membebani pikiran yang berlebihan gitu. Kalau nanti ya, misal misal nih Saski, masih ada yang mau dibahas lagi ya, atau Saski mau, eee ngebahas perkembangan lebih lanjut lah diri Saski atau Saski masih ada, permasalahan yang menurut Saski, "Ah, ini ternyata belum selesai," kalau menurut Saski. Nah, Saski tuh boleh, menghubungi Kakak lagi atau Saski ya nanti kita atur janji temu lagi ya, kayak gitu. Jadi kalau Saski masih merasa butuh sesi lanjutan nanti hubungin Kakak aja ya, Saski. Iya, Kak. Terima kasih banyak juga ya, Kak, karena Kakak udah mau dengerin cerita aku gitu, Kak. Menemani, aku untuk apa ya, kayak untuk dapet pencerahan baru gitu, Kak. Ya, lalu juga mungkin Kakak udah sabar gitu, Kak, ngadepin aku gitu sama proses konseling ini. Iya, nggak apa-apa ya, Saski. Kakak juga mau bilang makasih ya sama Saski. Saski udah mau berbagi cerita pada hari ini. Saski ya udah, Saski udah terbuka. Kakak suka banget nih sama Saski karena Saski, walaupun ini pertemuan pertama kita ya, tapi Saski udah terbuka sama Kakak. Saski udah mau jujur gitu. Nah, oke Saski tetap semangat ya menjalani perkuliahannya ya. Saski pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Perubahan itu emang dilakukan sedikit demi sedikit kok. Jadi bukan yang kayak langsung
berubah total 180 derajat. Nah, itu nggak mungkin ya, Saski. Jadi kita mulai sedikit-sedikit aja. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak, ya. Ya, Saski. Nah, oke, habis ini Saski mau kemana lagi? Mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Oke, aku mau langsung pulang sih, Kak, abis ini. Jadi Saski mau langsung pulang ya di sini. Oke, hati-hati di jalan ya Saski. Jangan lupa nanti kalau Saski udah sampai rumah berkabar ya sama kakak biar kakak nggak khawatir. Oke, selamat pagi Saski. Selamat pagi, Kak.